Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jam berapa ke situ ke? 8 lewat berapa? Hah? Pas jam 8 pas lewat. Habis bikin donat ya, 1 kilo 80 biji, besok dijual setengah kilo 40 biji, 40.000. Efektifnya sih nggak 40.000, 35. Nah, saya mau bicara tentang Mutiara ya. Siapa Mutiara? Anaknya Anies Baswedan yang berangkat ke Harvard di Boston ya, ambil master. Nanti dikaitkan dengan Ronald Timothy Roland yang main saham. Dia bolak-balik nyebut Warren Buffett ya sebagai guru dia. Kemudian dikaitkan dengan Adli Hibatul, afiliator ya, dan kemudian dikaitkan dengan jutaan anak muda yang keleleran tanpa pendidikan, tanpa pekerjaan di zaman Prabowo dan juga di zaman Jokowi. Saya lihat videonya itu kan baru punya anak sebulan tuh si Mutiara. Mutiara itu dari suami Ali namanya, sama-sama keturunan Arab, dan mereka berasal dari keluarga yang sangat terpelajar ya, dan sangat mencintai Republik sejak ketua Arab Indonesia yang didirikan oleh kakek dari Anies Baswedan, yaitu AR ya, Baswedan, Abdurrahman Baswedan, yang bersama-sama Haji Agus Salim memperjuangkan kemerdekaan dengan tim memperjuangkan pengakuan ya kemerdekaan Indonesia secara de jure dan de facto. Negara-negara Arab lah yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia hasil dari usaha-usaha diplomasi Agus Salim, AR Baswedan dan lain-lain ya. Jadi sejak awal Mutiara Anies Baswedan, anak putri pertama yang mungkin sekitar umur 24-25 itu, berasal dari keluarga terdidik ya. Dia lulusan UI dan mengambil master di Harvard. Yang dia ambil adalah kebijakan publik tentang pendidikan, kira-kira begitu ya. Dan diperkirakan mungkin 30 tahun dia akan pulang sebagai seorang doktor ya. Dan selama 40 tahun ke depan sampai usia 70 mungkin dia akan mengabdi pada Republik sebagaimana kakek buyutnya dan juga ayahnya serta kakeknya ya, yang mengabdi pada dunia pendidikan ya. Nah, sementara itu mobilitas vertikal ya bisa dicapai lewat pendidikan dan keberuntungan, kemapanan ekonomi, dan juga nama besar keluarga Baswedan itu menjadi semacam privilege ya, semacam keistimewaan yang didapatkan oleh Mutiara, sehingga dia mungkin termotivasi secara intrinsik, ada motivasi dari dalam bahwa dia berasal dari keluarga yang mencintai Republik dan mengabdi pada Republik, dan semua itu harus dimulai atau harus dicapai melalui pendidikan ya. Sebagaimana Jepang dulu waktu kalah perang dibom oleh Amerika, 1 hari mati ketika bom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, membuat Kaisar Hirohito menyatakan takluk tanpa syarat, dan dia akhirnya berkata, dia pertanyakan berapa orang guru yang masih hidup katanya. Dan lewat modal pendidik itulah, modal guru itulah Jepang kemudian bangkit lewat pendidikan. Satu-satunya cara untuk sebuah bangsa itu bangkit lewat pendidikan. Dan ada lagi ucapan yang terkenal dari almarhum mendiang
seorang presiden dari Afrika itu Nelson Mandela yang pernah berjumpa zaman SBY kalau tidak salah, dia mengatakan bangsa itu bisa maju, negara bisa maju, pribadi bisa maju kalau memiliki senjata yang tepat, katanya. Dan kemajuan bangsa itu perlu senjata yang pas, senjata yang tepat, dan senjata yang pas adalah pendidikan, kata Nelson Mandela yang pernah berjuang untuk membebaskan negerinya dari politik apartheid, politik pembedaan warna kulit yang diterapkan oleh penguasa kulit putih, dan dia dipenjara karena cita-cita besar itu selama 27 tahun di Robben Island, di sebuah pulau yang terpencil, pulau penjara itu. Dan langkah yang dilakukan oleh Mutiara adalah satu langkah yang strategis, ya, satu investasi untuk jangka panjang, yaitu bukan makan siang gratis, ya, tetapi pendidikan. Pendidikan gratis dibiayai oleh beasiswa LPDP, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, jadi dari segi ini poin yang adalah untuk anak muda selevel Mutiara tidak dipusingkan oleh ekonomi, karena dia berada dari ekonomi yang sudah mapan dari keluarganya. Sementara jutaan anak muda itu masih menggapai UMR, upah minimum regional, dengan tingkat pekerjaan yang sangat sulit, ya. SMA lulusan SMA, SMK itu kalau di kampung ini ya menggapai pekerjaan sebagai di rumah sakit atau di mall sebagai cleaning service, ya. Dan itu satu pilihan hidup yang sebenarnya tidak ideal, tapi tidak itu pilihan satu-satunya yang tersedia, atau mungkin yang disediakan oleh negara, atau mungkin negara nggak menyediakan itu juga sebenarnya. Pabrik-pabrik tutup, ya kan. Negara, pemerintah justru menciptakan pengangguran baik di zaman Jokowi maupun di zaman Prabowo. Podo ae. Padahal fungsi pemerintahan adalah dua: satu, mensejahterakan warganya, dan kedua, menciptakan rasa aman bagi kaum muda atau kaum warganya secara keseluruhan. Dan salah satu breakthrough atau terobosan yang dilakukan anak muda di tengah pengangguran yang dimana-mana dan kemiskinan yang merata dan mendalam itu adalah menjadi afiliator, menjadi affiliate, ya. Salah satu tokoh-tokohnya misalnya Adli Hebatu atau Berto Saksono Jati atau Hendra atau siapa lagi itu, ya, Yohan Agustian, kemudian Hendra Setio, ada lagi Rizky Akbar Shah, kemudian Akbar Shah ini apalagi nih, dan banyak lagi, ya, Leo Giovanni, dan kemudian siapa lagi itu, ya, banyak. Termasuk satu cara untuk mendapatkan uang dengan menjadi maklar, ya, menjualkan barang orang melalui affiliate, dan itu satu peluang yang terbuka, yang tersedia, ya. Yang cukup egaliter asal orang itu mau memanfaatkan HP-nya dan mau memanfaatkan keberaniannya untuk memulai sesuatu yang baru. Kita boleh kita tidak perlu membanggakan ilmu yang ada. Tidak penting seberapa banyak ilmu kita, kan, tapi seberapa cepat kita belajar hal-hal baru. Kira-kira itu yang sekarang ditempuh oleh anak-anak muda yang kurang beruntung, tidak mendapat beasiswa LPDP, tidak ada akses ke pendidikan yang memadai. Lu SMA mau kuliah nggak punya uang, satu-satunya cara yang ditempuh adalah menggunakan HP yang tersisa untuk menjadi seorang affiliate, ya, yaitu menjadi jutaan garda terdepan dari platform TikTok milik Cina itu. Itu generasi muda kita, ya. Di samping generasi muda yang diterpa deru campur debu lewat ojol, ya. Lewat ojol, satu posisi satu profesi ojol, satu profesi yang ditolak di Malaysia karena waktu Gojek mau masuk Malaysia, orang Malaysia itu marah karena anak muda Malaysia, kata mereka, bukan berada di jalan-jalan,
ya, Gojek itu cocok buat orang-orang miskin seperti Indonesia. Itu satu pandangan yang mungkin terasa merendahkan, tetapi ada benarnya bahwa masa depan anak-anak muda itu bukan di jalan-jalan sebagai Gojek. Ada peluang-peluang, ya, ada potensi-potensi yang sebenarnya bisa dikembangkan, ya, potensi-potensi terbaik manusia sebagai khalifah, dan jangan sampai habis waktu itu hanya untuk mencari uang dalam deru campur debu di jalan-jalan dengan motor dan jaket hijau itu. Tapi ada juga kelompok yang ideal memang seperti Mutiara itu. Jadi dia akan mengisi lapisan kepemimpinan di Indonesia di bidang sebagai seorang teknokratik atau sebagai seorang pengamat pendidikan atau seorang aktivis dari kependidikan di Indonesia masa depan. Dan sementara kalau di affiliate itu mungkin terbentur bagaimana mereka akan menghidupkan ekonomi keluarga untuk sementara. Mungkin moga-moga akan pikiran-pikiran mereka akan menyeberang ke arah yang lebih jauh, bagaimana dengan uang yang didapatkan sebagai afiliator itu kemudian mereka bisa memanjat, ya, secara sosial, melakukan apa semacam mobilitas vertikal melalui pendidikan. Mereka kuliah lagi S1, kuliah lagi S2, kuliah lagi S3 melalui dana dari komisi yang didapatkan sebagai afiliator, ya. Dan yang berikutnya ada orang yang gagah, ya, bisa berjalan sendiri dan memiliki cita-cita sendiri yang tinggi, yaitu seperti Timothy Roland, ya, yang umur 24 tahun itu main saham dan sudah mencapai kekayaan 1 triliun. Masih berapa? Ya, bentar ya, ada yang beli mie ayam.